Apa ciri zaman sudah tua? Satu, Islam tinggal formalitas, agama tinggal pakaian. Dua, para pejabat nggak sayang rakyat. Tiga, ulama nggak sayang umat. Empat, orang kaya gawenya pamer. Yang kelima, orang miskin lebih dekat dengan kekufuran. Kemudian yang keenam, anak-anak muda menjadi ahli maksiat. Bapak-bapak kurang tanggung jawab. Istri-istri berpakaian tapi telanjang. Halo. Yang selanjutnya Bapak Ibu, selepas mengulas anak yatim, saya hendak mengajak kita semua muhasabah di tahun baru 1447 Hijriah ini. Usia sudah semakin tua. Wa yanqusu kulla yaumin min umrik. Tiap hari umurmu berkurang. Wa yanqusu kulla yaumin min umrik. Ini bapak-bapak yang sepuh-sepuh. Karena begini rumus umur itu begini Bapak Ibu. Umur 56 sampai 63 usia ajal. 56 63 ajal. Maka angka kematian terbanyak 56 sampai 63. Itu angka kematian tertinggi. 63 sampai 70 panjang umur. Makanya yang sudah 63 lewat panjang umur. 70 sampai 77 benar-benar panjang umur. Makanya jenengan yang sudah 70 lewat santai panjang umur. 77 kelewat. Ingat nih, 77 kelewat, masuk 78 malaikatnya lupa. Nah itu yang mengkhawatirkan, malah nggak mati-mati. 80 belum mati juga. Yang 80 sinten deh? Mbak masuk 80 lah. Masya Allah. Ini bakal lama nih kayaknya ini. 80 90 kadang-kadang ngapunten. Sudah umur 90 sakit-sakitan, mata rabun, kuping budek, gigi ompong, kena prostat, bocor kelep, rembes sendiri Pak, rembes, berak kencing di kasur, anak cucu sudah repot ngurusin, terpaksa diyasinkan. Setelah diyasinkan meninggal dunia. Itu meyasinkan orang yang sakit itu bukan mendoakan agar cepat mati, bukan. Meyasinkan orang sakit yang sudah lansia itu untuk mengingatkan malaikat Israel. Apa kata malaikat? Untung kamu ingetin, untung diyasinin, ngingetin saya, kata Israel. Makanya jangan salah niat ya. Kan ada yang sudah sakit, lansia, nggak bisa bangun dari kasur, akhirnya ngundang jamaah masjid yasinan. Itu bukan doa biar cepat mati, mengingatkan malaikat kalau lupa kelewat. Mudah-mudahan kita ini Bapak Ibu hidup ini mudah-mudahan sehat lan panjang umur, amin. Itu yang terpenting. Karena begini, jangankan setahun yang mesti 365 hari, jangankan sebulan yang mesti 30 hari, setiap napas yang kita tarik itu langkah-langkah kematian. Maka makin banyak kita narik napas, makin dekat dengan ajal. Makin banyak kita menghembuskan napas, maka makin dekat kita dengan kematian. Makanya menurut teori ini, kalau nggak pengen cepat mati, kurangi bernafas. Ngirit Pak, khusus hari Minggu berhenti bernapas. Kalau nggak mampu sekalian. Artinya mau tidak mau, kita tidak bisa menghindari ini semua. Hidup di dunia cuma sementara. Ambisi kita ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi fisik nggak sanggup. Jalan sudah tertatih-tatih, kuping pun sudah budek. Nggak bisa Bapak Ibu. Memang dunia cuma sementara, akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Nah,
Pelajaran yang hendak saya ungkap pada kesempatan kali ini adalah zaman sudah semakin tua. Monggo dewe kita sedaya introspeksi diri, muhasabah. Apa ciri zaman sudah tua? Satu, Islam tinggal formalitas, agama tinggal pakaian. Dua, para pejabat nggak sayang rakyat. Tiga, ulama nggak sayang umat. Empat, orang kaya gawenya pamer. Yang kelima, orang miskin lebih dekat dengan kekufuran. Kemudian yang keenam, anak-anak muda menjadi ahli maksiat. Bapak-bapak kurang tanggung jawab. Istri-istri berpakaian tapi telanjang. Halo. Nah, ini kita ulas satu persatu. 8 banyak Pak, banyak 8 ini. Cuman tak sesuaikan dengan jamnya saja. Saya itu nggak suka ceramah lama-lama, itu nggak suka. Karena amplopnya sudah dilem soalnya. Ya ngapain lama-lama segitu juga isinya? Gitu. Jadi masih 30 menit lagi menjelang jam 12. Yang pertama, ciri zaman sudah tua itu agama Islam ini tinggal formalitas, tinggal upacara-upacara, tinggal penampilan. La yabqa minal islami illa ismuh, wala minad dini illa rasmuh, wala minal qur'ani illa darsuh. Di mana Islam tinggal namanya. La yabqa minal islami illa ismuh. Tidak wujud yang namanya Islam kecuali tinggal nama. Wala minad dini illa rasmuh. Agama tinggal upacara-upacara. Wala minal qur'ani illa darsuh. Al-Quran tinggal tulisan. Apa yang saya maksud dengan agama tinggal formalitas, Bapak Ibu? Banyak orang beragama tapi tidak konsisten, beragama tapi tidak istiqomah. Kalau bahasa sederhananya begini, sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jodoh. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Hajinya pun haji tomat, berangkat tobat pulang kumat. Pengajian muslimat rajin, ngerumpinya pun tambah rajin. Ini di sana, kalau di sini pusatnya. Saya juga heran, mengapa emak-emak itu rajin ngaji yo mangka, tapi ngurumpi yo rajin juga. Malah yang dirumpi Pak Ustadznya yang dirumpi, yang digosipin Pak Yainya malah diomong. Dan ibu-ibu tuh kalau lagi ngurumpi ekspresinya kena banget ya, matanya nanti mendelik, bibirnya nanti keriting, serunya bukan main. Saya juga heran. Begini Bapak Ibu, wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Yang namanya gibah itu lebih kejam daripada berzina. Lalu iso begini Pak, kalau orang berzina hari ini dia berzina, besok dia tobat, cash tunai, dosa zinanya mudah-mudahan diampuni, tobat diterima, asal tobat nasuha. Tapi jangan dicobain ya Pak, nanti dijajal lagi aja. Lagi berzina mati, gak tanggung jawab saya, gak tanggung jawab. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah lebih kejam daripada berzina. Sedangkan kalau gibah belum diterima tobatnya, belum diampuni dosa-dosanya, sebelum minta maaf dengan yang digosipi, itu masalah. Panjenengan Bu menggosipi Bu Kades, hari ini ngegosip, besok tobat, terpaksa minta maaf kan? Bu Kades minta maaf, apa Bu? Saya kemarin ngegosipin ibu,
Emang ibu ngegosipin saya apaan? Tolongin ke orang-orang ibu itu matanya belok, bibirnya doer misalnya, lubang hidungnya mekar, nggak jadi, kena gampar sama Bu Kades, nggak jadi maaf-maafan Pak, itu fitnah soalnya. Kita ewoh pakai ewoh Bapak Ibu, makanya hindari gosip. Man anyar akhahu bidambin lam yamut hatta ya'mal. Barang siapa yang menyiar-nyiarkan aib tetangganya, aib saudaranya, tidak akan mati dia sebelum dia melakukan aib yang serupa. Makanya ada ibu nanya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngegosip. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngegosip, demam saya. Kira-kira Pak, apa sih obatnya biar berhenti ngegosip? Gampang Bu, kata saya. Nek panjenengan memang hobi ngegosip, kalau nggak ngegosip malah meriang alias sakit, monggo kersane silahkan ngegosip sepuas-puasnya. Ini khusus ya Bu, yang udur kalau nggak ngegosip, nggak ngerumpi malah sakit, monggo silahkan. Lagi pengen ngerumpi, silahkan ngerumpi sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngerumpi nih dewean, ngegosip kiagaan, masuk kamar kunci pintu ngadep cermin ngoceh sepuasnya. Apa kata anaknya? Kapan mama wedan? Ngegosip kok dewean. Nggak apa-apa ngomongin orang itu, asal sendiri, jangan ngajak kawan. Ibu-ibu ngajak suami, gosip namanya. Bapak-bapak ngajak tetangga ngomongin orang, gosip namanya. Kadang-kadang mohon maaf ngapunten ya, kita sedang dihadapkan dengan fenomena agama tinggal formalitas. Banyak orang ngaku Islam tapi kelakuannya tidak sesuai. Satu, dapat ya. Yang kedua, pejabat nggak sayang sama rakyat. Yang ketiga, ulama nggak sayang sama umat. Yang keempat, orang kaya gawainya pamer. Yang kelima, orang-orang miskin dekat dengan kekufuran. Makanya ada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Di tongkat Nabi Musa itu tuluha asratu adro, panjangnya 10 dirok, 10 hasta. Satu hasta itu 50 cm, setengah meter. Jadi kalau kali 10, 5 meter. Walaha syu'batan, ada 2 cabangnya. Kebayang ya Bu, tongkat Nabi Musa, kebayang? Panjang 5 meter, ada cabangnya, tongkat Musa. Nah, di tongkat Nabi Musa itu ada tulisan, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aun salam. Semua pemerintah yang tidak adil dengan pemerintahannya, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Podo wae sami mawon. Kalau lamun Jawa Lampung apa Bu? Gegoh gawah. Sama saja, sarwa kene. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Nah, ini untuk poroya ini. Semua kiai, ustadz, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Oh, gak enak amat ya Pak. Ini untung bukan kata saya Bapak Ibu. Ini tongkat Nabi Musa loh, tulisan di tongkat Nabi Musa. Wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi wa huwa wa qaruna sawa. Dan semua orang kaya yang hartanya nggak manfaat, maka dia sama Qarun sama saja. Jangan cuma ngomong orang kaya, wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal qalbu sawa. Dan semua orang fakir, orang miskin yang tidak sabar dengan kefakiran kemiskinannya, maka dia wa huwa wal qalbu sawa, maka dia sama anjing,
sama saja. Wah, anjing itu bahasa halusnya apa ya? Asu, kata orang Lampung asu itu. Orang Jawa kiri ya Bu, kiri apa segawon? Kiri yang paling normal kiri aja kiri. Orang fakir, orang miskin nggak tahu ke masjid, sholat nggak pernah, gawenya berdukun aja Pak, nyari sugih. Wal kalbu sawa, maka dia sama anjing sama saja. Nah kita ulas ini, akan datang suatu zaman di mana pemerintah penguasa nggak sayang sama rakyat. Ini yang terjadi di negeri kita. Makanya buat adinda saya Pak Teddy Tamara SPD MPD, mumpung masih muda, jadi pemimpin masa depan. Jadi buat betul-betul pemimpin berintegritas. Makanya nggak rugi kok, kayak Pak siapa Deddy Mulyadi KDM bapain cenah ya. Pak KDM itu Pak Teddy, apalagi sudah S2 S3-nya digarap juga, masih visioner, tahun 94 lahir, berarti sekarang 31 ya. Wah luar biasa, masih sangat muda, visi kedepannya masih panjang sekali. Karena ngapa? Tidak akan pernah rugi kita bermanfaat dengan masyarakat, tidak pernah rugi. Karena begini, mengapa pemimpin model KDM Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Ai sama Kades Hoho yang viral itu Pak, itu disenangi oleh publik Indonesia bak oase di tengah gurun Sahara, karena memang Indonesia ini korupsi sudah menjadi budaya. Yang ketangkap KPK sama jaksa itu cuma yang apes saja, cuma yang apes saja Pak. Yang nggak ketangkap itu yang beruntung itu sebetulnya. Kalau di Jepang anak buah korupsi, pimpinan mengundurkan diri. Beda sama di Indonesia, malah nggak tahu diri. Yang paling saya bikin gedek-gedek, ada menteri melindungi judi online. Ini per Indonesia, patut diduga ada menteri terkait malah jadi backing judi online. Padahal luar biasa dampaknya. Indonesia begini Bapak, kalau tidak dikorupsi, dari hasil nisbah itu apa? Bagi hasil. Sektor tambang saja, kalau di Sumatera Selatan tambangnya apa? Minyak bumi, solar, bensin, minyak tanah, kan begitu, batu bara. Dari sektor tambang saja kalau nggak dikorupsi per kepala dapat 20 juta sebulan kalau nggak dikorupsi. Lah ini kan korupsi di mana-mana. Timah 300 triliun, Pertamina 1000 triliun. 1000 triliun itu nolnya berapa? Itu kalau dipencet nang kalkulator, error kalkulator. Saking banyaknya 1000 triliun. Itu kalau dibelikan cendol semua Bu, tenggelam Pulau Sumatera sama cendol Pak. Saking banyaknya 1000 triliun. Bayangkan MBG, makan bergizi gratis Bapak. Itu jumlah peserta didik di Indonesia ini 53 juta jiwa anak sekolah di Indonesia ini. Jadi kalau program itu full direalisasikan, 53 juta porsi setiap hari yang harus dimasak. Nah ngitungnya kayak mana? Yang dimasak untuk satu siswa 15.000, yang 10.000 untuk dimasak, yang 3.000 untuk operasional dapur, yang 2.000 untuk yayasan. Dari 2.000 itu 1.500-nya setor ke atas. Nah ini masalahnya, setor ke atas mana ya? Bingung kita Pak. Oke, enggak 1.500, 1.000 saja, 1.000 saja per hari diparkir uang itu, berarti 53 miliar sehari. Kalau 2 hari 106 miliar.
sehari. Kalikan sebulan sekian triliun, kalikan setahun, oi pantes. Ngapunten sepurane Pak Presiden Prabowo Subianto lan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, kami rakyat di bawah ini ngusul ganti saja program makan bergizi gratis itu dengan sekolah bebas biaya. Tepuk tangan dulu. Iya dong. Sekarang saja Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan apa? Apa kata MK? Ditetapkan SD dan SMP negeri maupun swasta bebas biaya, nggak boleh dipungut. Bingung sekarang Pak. Kementerian Pendidikan ngomong apa? Nggak ada duitnya. Ya sudah, duit itu saja. SD, SMP, harapan saya minimal sampai SMA, tanpa SPP, tanpa uang komite, tanpa uang seragam, tanpa uang buku, gratis, tis. Kemudian lagi, itu jelas programnya. Atau begini Bapak Ibu, yang paling konkret, kalau negara ini ingin mengembang, paling konkret, itu kan 400 triliun setahun Pak, makan bergizi gratis, setahun 400 triliun. Dari 400 triliun ini, bagiin aja, satu provinsi 10 triliun, satu provinsi. Saya yakin kalau Sumatera Selatan ini dapat 10 triliun per tahun, nggak ada jalan kayak yang saya tempuh tadi malam, nggak ada. Tidak ada ya. Soalnya begini, saya hitungnya seperti orang bodoh saja. Lampung itu pernah viral gara-gara jalan rusak oleh mahasiswa yang lagi di Australia ini. Oh, Pak Gubernur Lampung waktu itu Pak Arinal Junaidi babak belur dibully di medsos, sejagat medsos menghina beliau. Tapi berkah beliau dibully, Presiden waktu itu Presiden Jokowi datang ke Lampung ngasih bantuan 800 miliar. Nyengir Pak Gubernur. Apa kata Pak Gubernur? Nggak apa-apa saya dibully orang sejagat medsos, yang penting 800 miliar pembangunan. Cuman 800 miliar saja Bapak Ibu, nyengir pemerintah. Apalagi 10 triliun. Itu buat pembangunan. Yakin nggak akan ada jalan jelek, bagus semua. Pokoknya Sumatera yang tembus tol semua nantinya Bapak Ibu. Kalau benar buat itu, terus begini lagi hitungannya. Kalau nggak mau untuk infrastruktur, gampang, kirim ke sekolah, transfer ke rekening bendahara sekolah, bikin makan siang, lebih simpel. Atau kirim ke pondok pesantren Pak. Pondok pesantren saya itu cuma 400.000 loh. Itu kalau dikasih dari negara 450.000 per bulan Pak. Wow, gratis, santrinya enak, tinggal jajan-jajan aja dia. Nggak mau juga kayak gitu, takut kepala sekolah korupsi mungkin, ketua pondok korupsi misalnya kan, mudir pondok korupsi mungkin Pak. Gampang kalau nggak mau dikorupsi, langsung kirim ke rekening emak-emaknya ini. rumah Pak Presiden ya. Contoh nih Pak, kan 15.000 satu anak ya, 15.000 kali 20 hari lah, 20 hari nggak nyampe apa, 30 hari katakanlah ya, 300.000 satu anak. Jenengan yang punya anak 4, setiap bulan dapat transfer 1.200.000, cair kemenangan. Tapi jangan ke rekening bapak-bapak, mak-maknya. Ke rekening bapak-bapak jadi udut ya Pak, lain urusan. Jadi begitu. Lanjut. Aduh, udah mau jam 12 waktunya ya. Kemudian yang berikutnya akan muncul ulama-ulama yang tidak sayang dengan umat. Nah, ini saya tidak menunjuk muka orang saja Bapak, termasuk muka saya Pak. Karena begini, dakwah sebenarnya itu bukan di atas panggung-panggung ceramah. Dakwah yang sebenarnya itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Enggak mungkin. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah
lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Saya Pak diomongin begini ketampol saya Pak. Iya juga ya. Dakwah itu bukan di mimbar Bapak Ibu. Dakwah kalau di mimbar udah jelas Pak, ada angpaunya. Bahasa lembutnya bisaroh katanya. Ini nih saya datang ke sini nih. Kalau Pak Ahmad Dhani lupa ngasih bisaroh, terpaksa transfer itu Pak. Terpaksa kalau nggak kasih datang ke sana. Dakwah sebenarnya bukan di panggung ceramah. Ini cuma siar Bapak Ibu, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Makanya definisi ulama itu alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah yang memandang umat dengan mata kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang, bukan memanfaatkan umat. Tapi ulama yang sesungguhnya adalah yang berjuang membela umat. Nah biar enak tak kasih anekdot deh. Ada santri berak di kali, lagi berak di kali disundul ikan, kecebur dalam kali. Si santri kuasel ngambil jaring, ngambil jalak, diubek-ubek sungainya, ikan harus dapat. Dapat ikannya segede paha. Kaget si santri, pantesan aku disundul nanti kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia. Kalau salah habis dah saya. Dibawa pulang ke rumah, begitu mau dimasak bingung. Niki iwake halal nopo haram? Karena iwaknya ngundul soalnya. Tanyalah sama ustadz guru ngajinya, Pak Ustadz kurang pulut badai tanglet. Tanya apaan? Saya tadi nongkrong di kali disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Tapi aku bingung, niki iwake halal nopo haram? Kata ustadznya nanti kita moco kitab dulu. Buka kitab, begini tertulis dalam kitab. Rajulun kesundulun iwakun fahuwa haram jiddan. Artinya apa Pak Ustadz? Kalau ada laki-laki yang kesundul iwak, maka iwaknya haram, gak boleh dimakan. Oh tentu Pak Ustadz. Ya udah, daripada makan barang haram, mumpung iwak gabusnya masih hidup, tak pulangin ke sungai lagi. Nanti dulu kata Pak Ustadz. Ini masih ada bacaan di kitabnya. Yang selanjutnya, wa in ustadun setugendun fahuwa halalun. Tapi nek ustate entuk setugel halal dia. Kata santri, ngomong kalau pengen parohan mah. Kata ustaznya belum. Wa in ustadun kabehun. Oh ternyata pengen semua. Nah maksud saya begini Pak, ada memang kan orang-orang yang ngerti agama tapi ini kelakuannya nipu umat. Makanya ngapura nggih. Kadang-kadang gak enak betul nonton berita guru ngaji mencabuli murid. Gak enak bener ya. Di pesantren cabul sama santri, gak enak Pak. Pesantren yang salah itu cuma 1%, yang 99% kena semua. Sekarang orang tua itu takut mondokin anak ke pesantren. Ya ini gara-gara nih si cabul-cabul nih. Kesel kadang-kadang. Makanya wajar kalau yang cabul-cabul itu Allah sebut apa? Wa huwa wa iblis sawa. Yang kayak gitu tuh dia sama iblis sama saja. Tutup beban ilmu, menjadi bergelar ustaz, pakai pecilan imam, manggo surga Bapak Ibu, itu berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, afghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai adalah man kana thawbuhu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakunu thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, pakaiannya pakai jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman, kelakuan set. Ini peringatan buat kita. Kemudian yang berikutnya, muncul orang-orang kaya yang gawenya pamer. Kita ini nggak boleh saling iri.
rezeki itu sudah bagian masing-masing. Goroban ge. Tapi mbok yau jangan pamer. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat yang jomblo. Ya bayar. Karena pamer menyakitkan. Ada artis beli betap 3 miliar. Tahu betap nggak bu? Bak mandi 3 miliar. Ya ndak apa-apa, duit dia sendiri. Tapi boyo jangan pamer. Nah kita beli bak mandi yang harga 200.000 udah gede banget, mereknya anti pecah. Kan begitu. Ada artis beli tas sampai 1,5 miliar, nggak satu berjejer di lemari. Duit dia. Silahkan, itu rezeki dia. Tapi mbok ya jangan pamer. Makanya orang kaya yang suka pamer dan bakhil, maka dia sama korun sama saja. Ada aja. Kemudian yang berikutnya, orang fakir. Salawatnya terakhir aja ya. Orang fakir yang tidak sabar, maka dia sama anjing, sama saja. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saya kefakiran, kemiskinan dan kemelaratan itu membuat kita berbuat kekufuran. Udah tahu hidup melarat, jauh dari Allah. Hidupnya kerjaannya ngitung jikalau, ngarep cepet sugih. Udah melarat, nyambut gawe males, wiridannya jikalau. Tapi ada nih Pak, ada wiridan kalau jenengan amalkan, walaupun nggak kerja bisa kaya katanya. Apa itu? Mangan turu ngopi ngerokok, duit teko ora kerja. Wah ya. Mangan turu ngopi ngerokok, duit teko ora kerja. 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 Edan. Ya aja orang gila yang kayak gitu. Makanya hidup jangan ngitung jikalau. Boleh berharap burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Makanya yang suka main judi berhenti. Nek judinya judi kartu enak kelihatan bu, bisa disanggangin, bisa dimarahin. Zaman sekarang judinya judi online. Nek judi online ora ketoan, tahu-tahu bangkrut, jual lemah, jual perkarangan, duitnya habis. Gara-gara apa? Main judi online. Halo, awas yang judi online. Main judi itu kan punya teori, apalagi judi online ada operatornya Bapak Ibu. Kalau pengen kaya dengan main judi, judi itu jangan dimusuhi, judi itu dikancani. Apa maksudnya? Kalau pengen kaya dengan main judi, jangan jadi pemain, jangan masang, tapi jadi bandar. Kalau jadi bandar suki, dunia kaya raya, akhirat tinggal masuk neraka. Tapi kalau jadi pemain di dunia bangkrut, harta kejual, bininya kabur, akhirat masuk neraka. Nah, dikit lagi. Yang berikutnya, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, suami-suami nggak tanggung jawab, nggak nyambut gawe, dan anak muda memperturutkan hawa nafsunya. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adza'u sholata wattaba'u syahawat. Akan muncul generasi yang menyia-nyiakan sholat zuhur mepet asar, asare numbur maghribnya mentok isanya ketiduran, subuhnya kesiangan.
Ada yang niat sholat subuhnya begini, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Lah qada'an 4 jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata ibu-ibu? Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lah kawanan bu jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholat. Orang Jakarta lebih happy, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown yang malaikat Israel. Monggo siapkan infak terbaiknya. Nah, pas kan pas jam 12 saya bisa ngepasin jam tuh. Monggo silakan siapkan ibu-ibu. Yang merah-merah ya bu, yang biru-biru merah-merah. Yang lupa bawa duit nggak usah ngutang sama kawan, nanti takut lupa mulang. Yang lupa bawa duit tidak apa-apa, cincinnya yang dilepas atau anting-anting atau kalungnya. Monggo kita istighfaran saja. Tadi kan sudah sholawatan. Astaghfirullah